Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Mahisti Cahayuni. Yang kedua, Dian Saputri Rustiningrum. Yang ketiga, Leni Latifatul Hidayati. Yang keempat, Amelia Marifatul Azizah. Yang kelima, Nelly Chandra Agustin. Dan yang terakhir adalah Muhtajirnya Zamzami akan mempresentasikan bab 6 terkait dengan translasi mata uang asing. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Internasional kelompok 6 kelas 6B Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Baik, di sini saya akan mempresentasikan slide kedua sampai dengan slide yang ketiga. Nah, di sini slide kedua terkait dengan pengertian translasi mata uang asing. Nah, translasi mata uang asing adalah proses pelaporan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Translasi mata uang asing ini dilakukan untuk mempersiapkan laporan keuangan gabungan yang memberikan laporan pada pembaca informasi mengenai operasional perusahaan secara global dengan memperhitungkan laporan keuangan mata uang asing dari anak perusahaan terhadap mata uang asing untuk induk perusahaan. Nah, slide yang selanjutnya yaitu terkait dengan alasan translasi mata uang asing. Yang pertama yaitu perusahaan yang memiliki operasional lebih banyak di luar negeri dan tidak dapat menyajikan laporan keuangan konsolidasi kecuali jika perkiraan-perkiraan perusahaan mereka dan perkiraan-perkiraan perusahaan anaknya ditunjukkan dalam mata uang yang homogen. Yang kedua yaitu untuk mencatat transaksi-transaksi valuta asing. Yang ketiga yaitu untuk melaporkan aktivitas-aktivitas perusahaan cabang dan anak internasional. Dan yang keempat yaitu terkait untuk melaporkan hasil-hasil operasi independen di luar negeri. Dan yang kelima yaitu untuk mencatat transaksi mata uang asing, mengukur resiko suatu perusahaan terhadap pengaruh perubahan mata uang, dan berkomunikasi dengan para pihak berkepentingan dari luar negeri. Baik, slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Latar belakang dan terminologi. Translasi mata uang asing tidak sama dengan konversi, yaitu translasi mata uang secara fisik. Translasi mata uang asing merupakan translasi sederhana dalam ekspresi moneter, seperti saat neraca menggunakan pound sterling Inggris. Kemudian disajikan ulang dalam pendanaan dolar Amerika Serikat. Tidak terjadi translasi secara fisik dan tidak ada transaksi yang dapat dihitung seperti pada konvensi. Transaksi mata uang bisa terjadi langsung di pasar spot, pasar forward, atau pasar swap. Kurs pasar spot dipengaruhi berbagai faktor, termasuk juga perbedaan tingkat inflasi antar negara, perbedaan pada saham nasional dan ekspektasi mengenai arah tingkat mata uang. Selanjutnya, kurs ini bersifat langsung atau tidak langsung. Kurs pada pasar forward adalah persetujuan untuk mentransaksikan sejumlah mata uang yang telah ditetapkan untuk masa yang akan datang. Transaksi kurs swap melibatkan pembelian spot dan penjualan forward yang simultan atau penjualan forward yang simultan atau penjualan spot dan pembelian forward mata uang. Selanjutnya yaitu efek laporan keuangan terhadap kurs alternatif translasi mata uang asing. 3 kurs translasi yang digunakan untuk mentranslasikan neraca mata uang asing terhadap mata uang domestik yaitu: yang pertama, kurs saat ini, yaitu kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua yaitu kurs historis, artinya translasi mata uang yang berlaku saat aset dengan mata uang pertama kali didapatkan atau saat kewajiban dengan mata uang asing pertama kali muncul. Dan yang ketiga yaitu kurs rata-rata, nilai rata-rata biasa atau dengan pembobotan baik pada kurs historis atau saat ini. Transaksi mata uang asing. Terdapat 3 poin. Poin pertama mengenai ciri utama yang istimewa dari sebuah transaksi mata uang asing adalah penyelesaiannya dipengaruhi dalam suatu mata uang asing.
Poin kedua mengenai transaksi mata uang asing dapat berdenominasi dalam satu mata uang, tetapi diukur atau dicatat dalam mata uang yang lain. Poin ketiga mengenai mata uang fungsional. Sebuah perusahaan diartikan sebagai mata uang lingkungan ekonomi yang utama di mana perusahaan beroperasi dan menghasilkan arus kas. Kurs pasar spot dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk juga perbedaan tingkat inflasi antar negara, perbedaan pada saham nasional, dan ekspektasi mengenai arah tingkat mata uang selanjutnya. Kurs ini bersifat langsung atau tidak langsung. Poin kedua mengenai forward. Kurs pada pasar forward adalah persetujuan untuk mentranslasikan sejumlah mata uang yang telah ditetapkan untuk masa yang akan datang. Transaksi pada pasar forward mendapatkan potongan atau premi dan pasar spot atau sebagai tingkat pasar forward. Poin ketiga mengenai swap. Transaksi pembelian dan penjualan bersamaan. Sejumlah tertentu mata uang dengan dua tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Transaksi kurs swap melibatkan pembelian spot dan penjualan forward yang stimulan atau penjualan forward yang stimulan atau penjualan spot dan pembelian forward mata uang. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu kriteria mata uang fungsional. Yang pertama, faktor-faktor ekonomi. Keadaan yang menguntungkan mata uang lokal sebagai mata uang fungsional. Keadaan yang menguntungkan mata uang induk perusahaan sebagai mata uang fungsional. Arus kas. Menggunakan mata uang lokal dan tidak mempengaruhi arus kas induk perusahaan. Secara langsung, mempengaruhi arus kas induk perusahaan dan dapat dikirimkan kepada induk perusahaan. Harga jual sangat tidak dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar dan dipengaruhi utamanya oleh kompetisi di pasar lokal. Dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar dan ditemukan oleh kompetisi di pasar dunia. Harga pasar umumnya pada negara adidaya dan berdenominasi mata uang lokal. Umumnya di negara tempat induk perusahaan tidak berdominasi dalam mata uang induk perusahaan. Anggaran biaya terjadi utamanya di lingkungan lokal, berkaitan dengan faktor produksi yang diimpor dan dari induk perusahaan. Keuangan menggunakan mata uang lokal dan dilakukan oleh operasi lokal, umumnya utamanya berasal dari induk perusahaan atau bergantung pada induk perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang. Internal perusahaan tidak sering, tidak intensif, sering dan intensif. Yang selanjutnya, perspektif transaksi tunggal. Pada transaksi tunggal, penyesuaian nilai tukar baik stabil atau tidak dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap pembukuan transaksi awal dengan alasan bahwa transaksi dan perjanjiannya merupakan kejadian tunggal. Perspektif ganda. Pada transaksi ganda, penerimaan piutang mempertimbangkan kejadian yang terpisah dari penjualan yang diberikan tambahan pendapatan. Metode translasi mata uang asing. Metode nilai tukar tunggal. Metode ini mengaplikasikan nilai tukar tunggal, harga penutupan atau harga saat itu terhadap saham dan hutang asing. Metode current dan current. Pada metode ini, aset lancar yang dimiliki anak perusahaan saat itu dan utang lancar ditranslasikan ke dalam mata uang induk perusahaan mereka pada laporan keuangan dengan kurs saat ini. Metode moneter dan moneter.
Metode ini menggunakan skema klasifikasi neraca untuk menukarkan nilai tukar mata uang asing yang sesuai. Metode kurs sementara. Dengan metode ini, translasi mata uang asing tidak merubah sifat sebuah item yang dihitung. Hal tersebut hanya merubah unit peruntungannya saja. Metode nilai tukar ganda. Metode ini mengkombinasikan kurs saat ini dan kurs historis dalam proses translasi mata uang asingnya. Keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing. Pendekatan akuntansi untuk penyesuaian translasi mata uang asing yaitu 1. Penangguhan, 2. Penangguhan dan amortisasi, 3. Penangguhan sebagian, 4. Tidak ada penangguhan. Pengembangan akuntansi translasi mata uang asing. Accounting Research Bulletin atau ARB nomor 4 kemudian diperbarui dengan ARB nomor 43 mendorong penggunaan metode ini non-bunyi pra tahun 1965. Mentranslasikan seluruh utang dan piutang dalam mata uang asing berdasarkan kurs ini diperbolehkan setelah Accounting Principle Board Opinion nomor 6 dikeluarkan pada tahun 1965. FASB mengeluarkan FAS nomor 8 yang kontroversial tahun 1975, mengubah praktik Amerika Serikat dan praktik perusahaan asing yang menggunakan GAAP Amerika Serikat karena mengharuskan penggunaan metode translasi temporal. FASB mempertimbangkan kembali FAS nomor 8 dan setelah melalui banyak pertemuan publik dan 2 draft sementara menerbitkan Statement of Financial Accounting Standard nomor 52 pada tahun 1981. Beberapa perspektif historis tentang akuntansi translasi mata uang asing di negara Amerika adalah sebagai berikut. 1. Translasi saat mata uang lokal adalah mata uang fungsional. 2. Translasi saat mata uang induk perusahaan adalah mata uang fungsional. 3. Translasi saat mata uang asing adalah mata uang fungsional. Berikut adalah gambaran standar nomor 52 atau standar akuntansi internasional 21. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait subbab permasalahan perhitungan. Nah, di sini dari permasalahan perhitungan yaitu ada 4. Yang pertama, perspektif laporan. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi dengan harga perolehan. Yang ketiga, konsep pendapatan. Dan yang terakhir, laba terkelola. Kemudian ada subbab translasi mata uang asing dan inflasi. Nah, di sini hubungan terbalik antara tingkat inflasi sebuah negara dengan nilai eksternal mata uangnya telah ditunjukkan secara empiris. Sehingga penggunaan kurs saat ini untuk mentranslasikan biaya aset non-moneter yang bertempat dalam kondisi yang cenderung berinflasi akan menghasilkan pendanaan mata uang domestik jauh di bawah nilai aslinya. Sebagai contoh yaitu dunia menghadapi resesi ekonomi yang terjadi pada negara Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Hong Kong, Spanyol, Jepang, Italia, Singapura, dan Korea Selatan. Kemudian bagaimana terjadinya resesi? Nah, di sini ada 2 definisi resesi. Secara umum, resesi terjadi akibat guncangan ekonomi tiba-tiba, gelombang utang dan aset, inflasi atau deflasi berlebihan, serta perubahan teknologi. Nah, di sini ada 2 definisi umum dan definisi lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu translasi mata uang asing di beberapa negara. Nah, gambaran umum dari kurs dalam standar Kanada yang dicantumkan oleh Cica pada tahun 1960 fokus terhadap utang asing jangka panjang. Keuntungan dan kerugian dari translasi mata uang asing ditangguhkan dan diamortisasi karena tidak diakui sebagai pendapatan. Kemudian perbedaan antara Inggris dan Amerika Serikat. Di Inggris, laporan keuangan harus disesuaikan terlebih dahulu terhadap level harga saat itu, lalu ditranslasi menggunakan kurs saat ini.
Amerika Serikat menggunakan kurs sementara. Nah, demikian presentasi dari kami kelompok 6. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.